Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi tentang penerapan spirit karakter kemanusiaan dalam sikap religius, akademis, wawasan global, tindakan transformatif dan cinta damai. Presentasi ini disusun oleh dua kita Pak Dimyudin, Putri Zayanto, Arif Abdillah, dan Marayan. Oke, berikutnya saya berikan kepada Abdi Prizayanto. Ya, saya. Silakan. Sabar ya. Dari objek garapan, penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dalam bentuk sikap religius, akademis, berwawasan global, tindakan transformatif dan cinta damai yang harus dikerjakan dan batasan. Sabar loh. Permasalahan kasus yang harus dikerjakan dan batasan mahasiswa dipersilakan untuk menentukan sendiri topik proyeknya sesuai dengan objek garapan. Topik yang dipilih harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Terkait dengan isu permasalahan real yang dihadapi baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. B. Untuk itu permasalahan tersebut dapat diformulasikan solusi yang realistis dan implementable. Tugas identifikasi dan penetapan topik, deskripsi umum permasalahan dan solusinya yang mencakup identifikasi permasalahan dan rancangan solusi yang bersifat umum. Mengatasi konflik antar agama di lingkungan kampus dan mahasiswa. Di lingkungan Aceh, terdapat beberapa permasalahan real yang terkait dengan konflik antar agama. Meskipun Aceh dikenal sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk muslim dan menerapkan hukum syariah, namun tidak menutup kemungkinan adanya permasalahan konflik antar agama. Beberapa permasalahan tersebut antara lain. Yang pertama, ketegangan antar penganut agama Islam dengan agama lain. Pada beberapa kasus terdapat ketegangan antara penganut agama Islam dengan penganut agama lain di Aceh. Perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan dapat menciptakan friksi antar agama yang berpotensi menyebabkan konflik. Yang kedua, kontroversi dalam praktik keagamaan. Adanya perbedaan pandangan dan intervensi dalam praktik keagamaan juga dapat menimbulkan konflik. Misalnya perbedaan pendapat tentang ritual atau tradisi keagamaan tertentu yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama lain. Yang ketiga, diskriminasi terhadap minoritas agama. Minoritas agama di Aceh mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan mempraktikkan agama mereka. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil dapat memunculkan ketegangan dan konflik antar agama. Yang keempat, kebijakan pemerintah terkait kebebasan beragama. Implementasi kebijakan terkait kebebasan beragama dapat menjadi permasalahan yang mempengaruhi hubungan antar agama. Ketidaksepakatan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menciptakan ketegangan antar agama di lingkungan Aceh. Yang kelima, ketidaksesuaian antara syariat Islam dan praktik agama lain. Implementasi syariat Islam di Aceh dapat menimbulkan ketegangan dengan praktik agama lain yang tidak sejalan dengan aturan syariat tersebut. Perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam dapat memicu ketegangan dan konflik antar agama. Moderator, tolong bawakan lagi. Oke. Moderator. Berikutnya akan disambung oleh Muhammad Ryan. Di mana? Sorry. Batasan dan aksi tindakan. Batasan aksi dan tindakan. Penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dapat bentuk sikap religius, akademis, berwawasan global, tindakan transformatif, dan cinta damai. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap religius, yaitu penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dalam sikap religius ditunjukkan dengan
kuatnya keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Tuhan. Sikap religius ini tercermin dalam aktivitas beribadah, seperti melaksanakan sholat secara konsisten, membaca Al-Quran, berpuasa, dan membuat kebajikan sesuai ajaran agama yang dianut. Selain itu, sikap religius juga dapat terlihat melalui kesadaran akal, nilai moral, dan etika dalam berinteraksi secara sesama manusia. Yang kedua ada sikap akademis. Sikap akademis dalam penerapan spirit dan karakter manusia solehan mencakup semangat belajar, mencari ilmu, dan pengembangan intelektual secara berkelanjutan. Seseorang yang memiliki sikap akademis yang baik akan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berbagai bidang, baik dalam konteks agama maupun ilmu pengetahuan umum. Lalu yang ketiga ada sikap berwawasan global, yaitu penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dalam sikap berwawasan global, melibatkan pemahaman yang luas tentang kondisi dunia dan kepedulian terhadap isu-isu global. Individu yang berwawasan global akan mencoba memahami perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia dengan menghargai keberagaman manusia. Yang keempat ada tindakan transformatif, penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dapat tindakan transformatif melibatkan upaya konkret untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat dan dunia sekitar. Lalu yang kelima ada cinta damai, yaitu penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dalam cinta damai berarti mengedepankan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam hubungan sesama manusia. Individu yang memiliki cinta damai akan menolak kekerasan, konflik, dan diskriminasi. Dalam keseluruhan, penerapan spirit dan karakter kemanusiaan dapat dalam sikap religius, akademis, berwawasan global, tindakan transformatif, dan cinta damai menggambarkan individu yang taat beragama, berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memiliki pemahaman yang luas tentang dunia, bertindak untuk perubahan positif, dan mendorong perdamaian dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya akan disambung oleh Abdullah Nasution. Arif ada, Arif? Mohon maaf, mic-nya belum hidup, Saudara Arif Abdillah Nasution. Baiklah, saya akan lanjutkan solusi implementasi. Mengatasi konflik antar agama di lingkungan kampus dan masyarakat melalui penerapan spirit dan karakter kemanusiaan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Mohon moderator dibesarkan lagi. Kecil kali, Cok. Melibatkan berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan dan pemahaman agama yang holistik. Melalui pendidikan agama yang holistik dengan memperhatikan nilai-nilai universal seperti toleransi, saling menghormati, dan kerjasama beragama, mahasiswa dan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai agama dan kepercayaan. Pendekatan ini akan membantu mengatasi stereotip dan prasangka yang dapat memicu konflik. Yang kedua, dialog antar agama. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antar agama adalah langkah penting dalam mengatasi konflik. Mahasiswa dan masyarakat perlu diundang untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman agama mereka, serta mendengar perspektif yang berbeda dengan rasa saling menghargai. Ini memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih baik dan mengurangi ketegangan antar agama. Ketiga, pembentukan kelompok. Ketiga, pembentukan kelompok studi agama. Mendirikan kelompok studi agama yang inklusif di kampus atau masyarakat dapat menjadi platform bagi mahasiswa dan masyarakat untuk belajar bersama tentang berbagai agama. Kelompok studi ini harus mengedepankan semangat inklusivitas, menghormati perbedaan dan mendorong diskusi terbuka. 4. Kegiatan kolaboratif antaragama. Mendorong kegiatan kolaboratif antar agama dapat memperkuat hubungan antara komunitas beragama yang berbeda. Misalnya kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, atau kegiatan lingkungan yang melibatkan anggota beragama yang berbeda dapat membangun kepercayaan,
solidaritas, dan kerjasama di antara mereka. 5. Pemimpin beragama sebagai pembawa perdamaian. Pemimpin agama memainkan peran penting dalam mengatasi konflik antaragama melalui penerapan spirit dan karakter kemalikosalehan.